Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Pagelaran FIFA Matchday periode bulan September akan segera dimulai. Dan kini para pemain yang sedang berkarir di luar negeri sudah menuntaskan pertandingan terakhir mereka jelang jeda internasional di bulan ini. Tentu saja ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan dikarenakan para pemain abroad kini sedang dalam kondisi fit dan tidak mengalami cedera. Dan Coach Sintayong meminta para pemain tersebut berkumpul ke Indonesia pada tanggal 4 September besok. Berikut ini merupakan nama-nama pemain yang berkarir di luar negeri dan telah siap terbang ke Indonesia untuk mengikuti FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Asia U23. Saine Patinama asal klub Viking FK secara resmi telah menyelesaikan pertandingan terakhirnya di Liga Norwegia. Pemain naturalisasi asal Belanda ini tampil selama 90 menit saat timnya harus puas bermain imbang dengan skor 1-1. Ini merupakan hasil pertandingan seri pertama yang dia rasakan setelah sebelumnya klub kebanggaannya tersebut berhasil mengamankan 10 kemenangan secara beruntun. Setelah ini Saine Patinama akan segera mempersiapkan diri dan berangkat ke Indonesia untuk bisa bergabung di pemusatan latihan jelang laga melawan timnas Turkmenistan. Sandy Walsh, pemain yang kini berkarir di Liga Belgia yaitu klub KV Mechelen juga sudah menyelesaikan pertandingan terakhirnya jelang jeda internasional. Pada pertandingan terakhirnya, klub yang dibela oleh Sandy Walsh berhasil memperpanjang tren kemenangan mereka. Meskipun pada laga ini Sandy Walsh hanya bermain selama 45 menit, sudah tentu itu bukan merupakan hal yang perlu diperdebatkan. Justru para pendukung Timnas Indonesia harus gembira karena sang pemain tidak mengalami cedera dan dalam kondisi fit untuk melakukan debut pertamanya di Timnas Indonesia. Sudah tentu akan sangat kita nantikan penampilan pertama dari sang pemain ini, karena dirinya sudah menunggu dalam jangka waktu panjang untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Jordi Amat, sang kapten dari klub Johor Darul Taksim juga telah menyelesaikan laga terakhirnya jelang jeda internasional di bulan September ini. Dan Jordi Amat dipastikan siap untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia pada ajang FIFA Matchday melawan Timnas Turkmenistan yang akan datang. Sampai saat ini Jordi Amat sebagai kapten mampu mempertahankan tren tak terkalahkan klubnya yang sudah bertahan selama 1 tahun ini. Sudah tentu hadirnya Jordi Amat di dalam pertandingan persahabatan ini sangatlah berguna bagi Timnas Indonesia. Karena dirinya merupakan sosok pemain belakang yang solid dan sulit untuk ditembus oleh tim lawan. Sehingga Timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal pada pagelaran ini. Elkan Bagot, pemain asal Indonesia pertama yang berhasil merasakan pertandingan di divisi kedua Liga Inggris juga dikabarkan telah menyelesaikan pertandingan terakhirnya jelang jeda internasional. Pada pertandingan terakhir Elkan Bagot bermain selama full 90 menit pertandingan dan memiliki nilai statistik yang cukup tinggi untuk seorang pemain belakang. Elkan Bagot juga berhasil memberikan key pass kepada rekan setimnya dan membuat klub Ipswich Town berhasil melaju ke babak 32 besar di ajang Carabao Cup. Setelah ini Elkan Bagot dikabarkan juga akan segera meninggalkan Inggris dan bersiap terbang ke Timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan sebelum dirinya ikut dalam kompetisi kualifikasi Piala Asia U23. Marcelino Ferdinand, wonderkid Timnas Indonesia yang berkarir di klub KMSK Deinze juga telah menyelesaikan pertandingan terakhirnya di Liga Kasta kedua Belgia. Meskipun pada laga terakhir Marcelino Ferdinand tidak dimainkan oleh tim pelatih, akan tetapi sudah tentu ini memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Dengan dirinya yang belum tampil pada musim ini di Liga Belgia, membuat Marcelino Ferdinand dapat tampil dengan performa baik pada ajang kualifikasi Piala Asia mendatang. Hal ini tentu saja sangat memberi pengaruh pada kreativitas serangan Timnas Indonesia. Sebab Marcelino merupakan sosok pemain tengah yang dapat memberikan variasi serangan dari sisi tengah lapangan permainan. Ivar Jenner, pemain muda naturalisasi yang berkarir di Divisi 2 Liga Belanda dikabarkan sudah menyelesaikan pertandingan terakhirnya dan siap terbang ke Indonesia untuk bergabung di pemusatan latihan. Pada laga terakhir, Ivar Jenner berhasil mendapatkan kemenangan atas pemuncak klasemen dan juga tampil selama 90 menit penuh di dalam lapangan. Hal ini tentu saja tak lepas dari kepercayaan pelatih yang meningkat kepada sang pemain sebab dirinya menunjukkan perkembangan yang sangat baik di lini tengah. Kehadiran Ivar Jenner pada ajang kualifikasi Piala Asia nanti juga akan memberikan warna bagi lini tengah Timnas Indonesia. Ivar Jenner sudah tentu akan menjadi salah satu penghubung yang bekerja keras dalam membantu pertahanan sekaligus penyerangan dari Timnas Indonesia. Rafael Struijk, pemain muda Timnas Indonesia Rafael Struijk akan segera mempersiapkan diri untuk bergabung bersama Timnas Indonesia pada pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U23.
Klub yang kini dibela oleh sang pemain yaitu ADO Den Haag juga sudah mengumumkan bahwa sang pemain akan dilepas untuk bisa memperkuat timnas Indonesia melawan timnas Cina Taipei dan juga timnas Turkmenistan. Sudah tentu hadirnya sosok penyerang berkembang seperti Rafael Struijk akan sangat membantu lini serang dari timnas Indonesia. Pasalnya Rafael Struijk merupakan pemain pemantul bola yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik di bawah asuhan Coach Sintayong. Sehingga Coach Sintayong pasti berharap hadirnya sang pemain dapat memberikan dampak signifikan pada permainan dari timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam, pemain lokal yang kini bermain di Liga Korea, juga sudah menuntaskan laga terakhirnya bersama klub Jeonnam Dragon jelang jeda internasional bulan September. Klub Jeonnam Dragon terpaksa takluk atas lawannya dan kini terlampau 8 poin dari posisi play-off promosi Liga 1 Korea. Asnawi Mangkualam kini akan dilepas oleh pihak klub untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday melawan timnas Turkmenistan. Sudah tentu kini dirinya harus berusaha keras di dalam pemusatan latihan nanti. Sebab Sandy Walsh yang kini sedang dalam kondisi fit bisa saja menggantikan posisinya pada satu pertandingan FIFA Matchday besok. Datangnya sang pemain penuh daya juang ini diharapkan dapat membantu timnas Indonesia baik di dalam pertahanan maupun penyerangan dari sisi sayap. Pratama Arhan, nama pemain muda asal Tokyo Verdy juga dipastikan akan segera mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia besok. Pratama Arhan akhirnya dapat kembali memperkuat timnas Indonesia setelah dirinya tidak ikut membela timnas Indonesia pada ajang AFF kemarin. Sudah tentu sang pemain akan menunjukkan performa maksimalnya sebab dirinya dipastikan akan menjadi pilihan utama dari sang pelatih di kiri pertahanan timnas Indonesia. Apalagi kemampuan lemparan jauhnya juga masih menjadi salah satu senjata rahasia yang sampai saat ini mampu menghancurkan strategi pertahanan dari tim lawan. Sadil Ramdhani, pemain asal Sabah FC yang menjadi salah satu pemain paling subur di Liga Malaysia akhirnya telah menyelesaikan pertandingan terakhirnya bersama Sabah FC. Hingga saat ini Sadil Ramdhani telah memberikan setidaknya 16 kontribus untuk timnya dengan 6 gol dan 10 assist. Sudah tentu Coach Sintayong berharap sang pemain dapat juga memberikan dampak kepada permainan dari timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan timnas Turkmenistan. Apalagi Sadil Ramdhani di bulan lalu sempat memberikan statement yang memojokkan sosok pelatih. Sudah tentu dirinya harus kembali menunjukkan performanya dan menjawab keraguan dari para pendukung timnas Indonesia perihal penampilannya di timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan nama-nama pemain yang berkarir di luar negeri dan telah siap terbang ke Indonesia untuk mengikuti FIFA Matchday dan juga kualifikasi Piala Asia U23. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.